Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya Suhendi, mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf, Ilmu Komunikasi. Oke, kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya yang akan membahas tentang logika komunikasi. Apa itu logika komunikasi? Check it out. Semua orang dapat berkomunikasi minimal secara nonverbal. Namun, tak semua komunikasi manusia bernilai logis meski dimotori oleh rasio. Satu kasus spesifik tidak bisa digeneralisasikan. Orang biasanya sampai dengan tokoh masyarakat pun pernah atau bisa jatuh pada kekeliruan logis. Salah satu contoh, kekeliruan logis yang sering dilakukan orang dewasa berbentuk stereotip. Kekeliruan logis akibat pandangan stereotip yang kadang dilakukan oleh orang dewasa itu tak jauh beda dengan kekeliruan logis yang terjadi juga pada anak-anak. Sebelum masuk pada materi, mari kita pahami dulu tentang logika komunikasi. Logika berasal dari bahasa Yunani yaitu logos atau logos, logix, logica, logik atau logis. Dua kata pertama berasal dari bahasa Yunani yang pertama berarti kata ide dan akal. Yang kedua berarti seni berpikir. Dan kata yang ketiga yaitu sama dengan kata yang kedua. Kata-kata tersebut berasal dari bahasa Latin atau Prancis dan Inggris. Dilihat dari sekilas, banyak sumber kata logika dalam bahasa Indonesia nampak merujuk pada bahasa Latin. Tessiers, bahasa Indonesia mensinonimkan logika dengan ilmu, mantik, dan akal sehat. Logika bergelut dengan tindakan yang berproses. Sedangkan komunikasi berasal dari kata bahasa Inggris, communication. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan komunikasi sebagai pengiriman dan penerimaan pesan antar dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sinonim menurut Thesaurus Indonesia yaitu hubungan, koneksi, kontak, korespondensi, dan transmisi. Pengiriman identik dengan penyampaian, namun penerimaan dan pertukaran tidak. Penerimaan berhubungan dengan feedback, sedangkan pertukaran informasi yang terjadi itu berhubungan dengan feedback atau ada timbal balik. Aliran behaviorisme yang memungkinkan keberadaan ilmu komunikasi ini merupakan derivasi dari positivisme yang berupa mengindependenkan ilmu-ilmu dari filsafat dengan objek material atau objek formal masing-masing. Berkat dukungan tersebut, komunikasi menjadi ilmu yang merdeka dari filsafat. Sebelum komunikasi terlepas dari filsafat, para filsuf telah menyinggung hal-hal yang kemudian menjadi bahasa komunikasi. Retorika adalah kemampuan meninjau sarana yang dapat digunakan untuk membujuk dalam berbagai keadaan. Kemampuan ini hadir terutama karena proses pembelajaran yang disengaja. Aristoteles menyimpulkan model-model bujukan bersifat teknis dan non-teknis. Tak ada seorang pun yang dapat berbicara dengan tertib tanpa proses berpikir, dan tak ada yang dapat menulis secara sistematis tanpa berpikir demikian. Pemikiran sahih diidentifikasikan dari sudut koherensinya, meliputi konsistensi antara unsur pembentuk. Pemikiran benar ditandai oleh korespondensi, meliputi keselarasan pemikiran itu dengan fakta. Koherensi mendorong pemikiran tidak bertolak belakang dengan unsur-unsur pemberikutnya. Korespondensi mengorientasikan pemikiran tidak berseberangan dengan kenyataan yang diacu. Logika merupakan ilmu pengetahuan, sekaligus juga merupakan seni kecakapan, kemahiran untuk berpikir lurus, tepat, dan teratur. Sebagai ilmu, mengajarkan kepada manusia-manusia hukum, berprinsip-prinsip dan bentuk-bentuk pemikiran yang harus dipatuhi, serta melihat di mana letak penalaran yang betul dan sah. Mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui. Namun, sebagai seni kecapakan dan kemahiran,
membantu manusia untuk berpikir sendiri dan betul kecakapan. Kemahiran manusia dalam menggunakan dan menerapkan hukum-hukum, prinsip-prinsip dan bentuk-bentuk pemikiran yang betul dan sah. Mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Dilihat dari objeknya terbagi menjadi dua. Yang pertama, objek material, yaitu objek atau materi atau bidang atau lapangan penyelidik ilmu. Yang kedua, objek yang ditinjau atau dipandang secara keseluruhan. Objek atau materi atau bidang atau lapangan tersebut harus benar-benar konkret dan dapat diamati. Hal ini perlu ditegaskan karena kebenaran ilmiah merupakan kesesuaian. Objek formal, sudut pandang bagaimana ilmu dipandang. Bagaimana objek material dipandang? Objek formal menentukan sifat ilmu, metode yang dipergunakan dan pendekatan yang memadai bagi ilmu tersebut. Objek formal merupakan prinsip perbedaan ilmu. Kemudian berpikir. Berpikir yaitu bicara dengan dirinya sendiri di dalam batin, mempertimbangkan, merenungkan, menganalisis, membuktikan sesuatu, menunjukkan alasan-alasan menarik kesimpulan, peneliti suatu jalan pemikiran, mencari bagaimana berbagai hal berhubungan satu sama lain. Mengapa atau untuk apa suatu terjadi, membahas suatu realitas. Kemudian berpikir dengan tepat atau logis, yaitu memperhatikan patokan dalam logika. Logika berdasarkan saintifikasi, ilmu praktis normatif yang mempelajari hukum-hukum, prinsip-prinsip dan bentuk-bentuk pemikiran manusia yang apabila dipatuhi akan membimbing kita mencapai kesimpulan yang benar, lurus, dan sah. Benar berarti sesuai materi yang ada. Sah berarti sesuai hukum logika. Kegunaan logika sendiri adalah 1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, dan tepat. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam, cermat, dan objektif. Yang ketiga, meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindarkan kekeliruan serta kesesatan. Kesimpulannya, meskipun logika menjadi dasar bagi ilmu-ilmu yang lain, jangan menjadikan logika sebagai satu-satunya jalan. Logika hanyalah salah satu jalan atau cara dalam mengasah akal dan pikiran kita dalam mengamati fenomena-fenomena alam ini. Logika mengajarkan segala sesuatunya yang diperlukan untuk mencapai kebenaran, tetapi belum mengajarkan kebenaran materi pemikiran. Informasi tentang materi pemikiran perlu dicari dan dikumpulkan dari bidang masing-masing. Dalam berpikir, selain logika juga harus dialketis, yaitu berpikir yang dengan seksama menaati hukum-hukum pemikiran dan suatu realitas. Jika logis saja, maka akan mengabaikan implikasinya seperti implikasi moral dan epistemologis. Demikian hal yang saya bisa sampaikan tentang logika komunikasi untuk menyelesaikan ujian akhir semester saya dengan dosen pembimbing Ibu Luna Safitri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.